Bahasa dan masyarakat serta ciri-ciri terbentuknya masyarakat bahasa. Hubungan antara bahasa dan masyarakat terjangkar erat. Hubungan keduanya sangat mengakar. Bahasa menjalankan fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Bahasa adalah alat utama untuk tujuan komunikasi, untuk membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat kita, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berbicara tentang bahasa dan masyarakat, maka tidak terlepas dari istilah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau merasa termasuk dalam kelompok itu atau berpegang pada bahasa standar yang sama. Pada intinya, masyarakat tutur terbentuk karena adanya saling pengertian atau mutual intelligibility, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dalam saling pengertian itu ternyata ada dimensi sosial psikologi yang subjektif. Dalam setiap populasi terdapat banyak masyarakat ujaran atau speech community. Ada 3 macam masyarakat ujaran, yaitu sebahasa dan saling mengerti, sebahasa tapi tidak saling mengerti, dan berbeda bahasa tapi saling mengerti. Verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Berdasarkan luas dan sempitnya verbal repertoire, sebuah masyarakat tutur dibagi menjadi 2, yaitu verbal repertoire yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat tutur, serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dengan fungsi dan situasinya. Verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Dalam sosiolinguistik, Delhimnes tidak membedakan secara eksplisit antara bahasa sebagai sistem dan tutur sebagai keterampilan. Keduanya disebut sebagai kemampuan komunikatif atau communicative competence. Kemampuan komunikatif meliputi kemampuan bahasa yang dimiliki oleh penutur beserta keterampilan mengungkapkan bahasa tersebut sesuai dengan fungsi dan situasi serta norma pemakaian dalam konteks sosialnya. Kedua jenis masyarakat tutur ini terdapat baik dalam masyarakat yang termasuk kecil dan tradisional maupun masyarakat besar dan modern. Hanya seperti yang dikatakan Fishman dan juga Campers, masyarakat modern mempunyai kecenderungan memiliki masyarakat tutur yang terbuka dan cenderung menggunakan berbagai variasi dalam bahasa yang sama. Sedangkan masyarakat tradisional bersifat lebih tertutup dan cenderung menggunakan variasi dan beberapa bahasa yang berlainan. Penyebab kecenderungan itu adalah faktor sosial dan faktor kultural. Sedangkan berdasarkan verbal repertoire yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, masyarakat monolingual atau satu bahasa. Yang kedua, masyarakat bilingual atau 2 bahasa. Yang ketiga, masyarakat multilingual atau lebih dari 2 bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.